Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam David, silakan buka kamera. Selamat malam. Di sini pun udah pemilihan suara di sini. Satu, tiga. Ya, selamat malam, silakan buka kamera saudaraku. Halo, selamat malam. Ya, silakan buka kamera. Oh ini wis dibuka wis. Disimpan yang ada tulisan kata bahwa disimpan itu dibuka bang. Oh udah ini. Ketutup lagi. Nah ini kebuka. Ya, silakan. Ya tutup buka Iya, entah apa-apa. Silakan. Udah dibuka. Ketutup itu udah abang. ketutup lagi. Hah? Itu ketutup kameranya bang. Nah duduklah. Sudah. Udah. Nah. Ada yang ingin ditanyakan bang? Ini Mbak Meka nanya enggak muncul ini. Ya, silakan. ada. Pertanyaannya apa bang David? Apa ya? Itu yang dimaksud Yesus itu adalah Allah gitu ya Mbak? Mohon maaf saudaraku, kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, nggak perlu bilang si Yesus ya. Nggak perlu pakai kata si-nya itu. Yang sopan lah kalau bertanya. Iya, maksudnya menanya. Yang dimaksud Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa gitu. Iya, Tuhan itu yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Sebab Tuhan berfirman, Yesaya 44:6, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Selamat malam. Bayu, selamat malam. Selamat malam. Yang bisa dibantu, mau nanya apa? Mau nanya aja. Silakan. Allah itu, Yesus adalah Allah. Nah, Allah itu apakah gelar atau proper name? Kalau Allah itu gelar, coba tunjukkan datanya. Silakan, Sister. Allah itu di dalam iman Kristen bukan proper name, tapi adalah gelar kehormatan atau objek sesembahan. Ya, jadi Allah itu adalah objek sesembahan. Allah itu adalah roh. Allah itu bukan proper name. Jadi nama Allah kami adalah Yesus Kristus. Begitu Mbak. Belum buka kamera tadi. Buka kamera dulu Mbak. Oke. Disimpan Mbak. Yang di bawahnya disimpan Mbak. Iya. Oke. Kalau misalkan Allah itu adalah gelar, coba ini datanya mana Bu? Biar jelas gitu loh, biar nggak asumsi. Jadi kalau menurut Ibu itu Allah itu gelar, berarti Allah merupakan bahasa Ibrani. Iya, Allah itu nggak pernah jadi nama. Allah itu kan diserap dari kata Elohim. Elohim itu objek sesembahan. Elohim itu adalah roh Mbak. Yohanes 4 ayat 24, 2 Korintus 3 ayat 17 bahwa Allah itu roh, Tuhan itu roh. Tuhan Allah itu bukan nama, bukan proper name. Iya, saya kan hanya bertanya ininya, sumbernya. Kalau itu Allah tadi sama datanya dengan saya sudah Elohim, kasih. Padanan katanya Elohim. Elohim itu dari huruf
apa aja, terus Allah itu dari huruf apa aja. Karena yang saya tahu di dalam kamus bahasa Ibrani, Allah itu adalah artinya adalah oak atau pohon. Nah, jadi kalau kita ke Ibrani sana, orang Ibrani kita tanya Allah itu apa? Mereka nggak akan bilang kalau Allah itu adalah gelar. Yang ada di kamus bahasa Ibrani, coba Ibu Mikana cek, apakah Allah itu bukan A-L-A-H tapi A-L-L-A-H di dalam bahasa Ibrani itu adalah oak atau pohon besar. Jadi Allah itu adalah oak atau pohon besar gitu. Betul, di dalam kamus Ibrani. Coba dicek aja, Bu. Nah, kalau Elohim itu adalah yang kuat. Jadinya artinya memang Tuhan, bisa kita artikan Tuhan lah, misalnya. Kalau Elohim Allah itu merupakan Tuhan yang kuat gitu. Kalau Allah itu oak atau pohon besar gitu. Betul. Jadi Allah itu bukan sama dengan gelar karena itu tidak ada sumber sama sekali, tidak ada datanya sama sekali. Jadi kalau Yesus adalah Tuhan yang Maha Besar, itu saya setuju. Tapi kalau Yesus adalah Allah yang Maha Besar, itu saya tidak setuju karena tidak ada dasarnya. Begitu, Ibu. Karena tadi kamu artikan Allah itu adalah pohon yang besar gitu. Bukan saya yang mengartikan, kamus ya. Bisa di googling di kamus, karena sini saya nggak bisa buka device. Saya cuma punya satu device, jadinya saya nggak bisa buka kamusnya. Kalau misalkan ada yang mau cek di bawah, bisa di kamus bahasa Ibrani, Allah itu adalah oak atau pohon. Jadi Allah bukan padanan sinonim kata Tuhan, begitu. Jadi ketika Arab Kristen memanggil Tuhan itu adalah Allahu Akbar, itu berarti salah gitu loh. Betul. Jadi Yesua Al-Masih Allahu Akbar. Arab Kristen memanggil Tuhan itu Allah. Nah, karena Ibu hanya mengetahui satu Kristen Arab aja, sedangkan Kristen Arab itu sangat banyak Bu, alirannya. Nah, tidak sedikit juga orang Kristen di Arab sana yang sudah mengenal kata Yod-Heh-Vav-Heh di dalam kitab aslinya, kitab Ibraninya. Mereka panggil Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh. Karena orang Kristen di Arab tidak mengenal vokal E. Jadi mereka sebutnya Yahweh. Begitu. Jadi enggak semua intinya begini. Agama Kristen itu kan berasal dari Ibrani. Otomatis kita harus merujuk kepada akar Ibrani, bukan akar Arab. Nah, jadi kita harus mengacu kepada Ibraninya. Kalau memang orang Kristen mengakar ke Ibrani, ke sumbernya langsung, ke pokoknya langsung, itu tidak akan ada salah kaprah dalam arti terjemahan ini. Banyak yang bilang, kenapa kok Allah bisa masuk ke Indonesia? Karena itu hanya kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Mohon maaf, Mbak. Lembaga Alkitab Indonesia tidak salah menerjemahkan kata Allah. Kayaknya Mbak yang kurang belajar, mohon maaf, karena kalau terjemahan kata Elohim atau Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa atau di dalam bahasa daerah, dalam bahasa yang ada di negara itu, nggak pernah salah. Sebab apa? Elohim, Allah, Tuhan, dan lain sebagainya, itu kan bukan proper name dari yang Maha Kuasa itu. Ya, jadi kan Allah itu kan diserap, Bu. Bentar dulu, Allah itu diserap dari kata Elohim, di mana Kristen Syria, ya mau kamus mau apa, terserah dirimu, tapi yang jelas orang Kristen Syria, Kristen Aramaik, Kristen Arab, memang mereka menyebut Yesua Al-Masih, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Nah, kan Allah begini, bukan sama dengan Allah. Karena gini, karena gini Mbak ya, kalau Allah kata itu Elohim, kata Elohim itu, Elohim itu dari kata Alef, Lamek, Hei, bukan dari Mbak Ayu, gitu ya. Semua jadi, orang ketika menerjemahkan, iya, orang Arab kan menyebut sesembahannya itu kan Allah, ya kan, makanya Kristen Arab itu menyebut Tuhan itu Allah.
Berarti Nah, patokannya jadi Kristen Arab, bukan Kristen Ibrani. Kristen Arab, Kristen Aramaik, Kristen Syria. Karena kan kita ini kan memang sudah biasa berbahasa Indonesia dengan kata Allah. Makanya Nah, secara itu umum dia. Allah itu sebut Tuhan Secara Yesus. bahasa Nah, sekarang Indonesia. bentar dulu Mbak. Kayak gini orang Alkitab bahasa Batak ya kan diterjemahkan ke bahasa Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Batak ya Alkitab itu. Kan dulu orang Batak itu kalau menyembah sesembahannya itu kan namanya debata. Di mana dulu orang Batak itu kalau menyembah debata ke arah pohon, ya kan? Karena debata itu sama dengan Allah artinya objek sesembahan. Nah, datanglah penginjil kan, bilang gini sama orang Batak, debata yang kalian sembah itu sudah pernah datang ke Israel, namanya Yesus Kristus. Jadi nggak masalah Mbak mau panggil Allah, debata, Elohim, God, itu semua objek sesembahan, di mana objek sesembahan kita itu adalah Yesus Kristus namanya Mbak. Iya. Jadi bukan kan berarti ketika menyebut Yesus itu Allah, berarti Yesus itu adalah pohon yang besar. Iya, kamu itu Mbak nggak usah kayak gitu, nggak usah menyalahkan LI mengatakan terjemahan Allah itu jadi salah. Dan karena kalau saya bilang Yesus itu bukan Allah, Kristen Arab, Kristen Aramaik, Kristen Syria, nanti gimana kalau memanggil sembahannya itu Tuhan Yesus adalah yang maha besar? Begini saja, kan sesuai data aja, Bu. Jadi apa? Iya, kita bawa data juga Mbak, karena Kristen Amaraik, berbicara, Kristen Syria, Kristen Arab dari abad keempat sudah memanggil Tuhan Yesus itu adalah Yeshua Al-Masih, Allahu Akbar, Allah Iya, atau tapi Elah, Kristen itu sama Aramaik aja tidak Mbak. menyebut Allah, Mbak. Begitu. Jadi harus ada dasarnya. Kita jangan mau jadi orang Kristen yang ikut-ikutan aja, tapi Kita bukan ikut-ikutan Mbak, orang Kristen yang terlebih dahulu memanggil kata Allah sama Tuhan Yesus Mbak. Begini, menurut Ibu Mikana, yang pertama kali yang harus kita percaya itu apakah Alkitab Medan, ataukah Alkitab yang ada di Arab, ataukah Alkitab bahasa itu nama Indonesia? sudah diterjemahkan Mbak, Alkitab bahasa Ibrani Yunani itu diterjemahkan. Kalau ya, gitu Mbak, kalau kamu kayak gitu kamu bahasa Ibrani Yunani aja, nggak usah kamu bahasa Indonesia Mbak. Nah, begitu berarti yang pertama kali kita percaya adalah bahasa Ibraninya. Berarti kan akar kita di bahasa Ibrani. Nah, kalau bahasa Ibraninya saja mengatakan bahwa Allah itu merupakan Oak, lalu apakah di dalam bahasa Indonesia kita mengatakan Allah, berarti Allah sama dengan Yesus. Yesus adalah pohon besar. Ya, itu kan pemikiranmu. Kalau pohon besar, di pikiran saya itu Yesus itu Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Bukan gitu. Allah, kan makanya tadi saya tanya Ibu, Allah sama dengan gelar itu datanya di mana? Begitu. Jadi kita di Alkitab Aramaik, Alkitab Arab Kristen, coba di situ diterjemahkan Allah. Alkitab Aramaik, coba buka Pesita. Alkitab Aramaik itu namanya Mbak, Pesita. sekarang gini, di dalam Pesita tidak ada Allah, namun Allah, Maria Allah. Begitu Bu. Jadi jangan mohon maaf asumsi, ya Bu, tapi Bu Ayu, data. kamu yang Silakan asumsi diturunkan Bu. karena host selalu menang. Terima kasih. Loh, karena kamu datang ke sini mengatakan Yesus pohon besar, kamu aneh-aneh aja kamu itu ya. Aduh Ibu. Kamu yang harus belajar Bu. Kristen Aramaik, Kristen Arab itu menyebut Kristen Mesir itu menyebut Yesus itu Allah. Tapi, terus kamu mau ini mereka? Ada satu hal yang menarik. Dia bilang Allah di dalam bahasa Ibraninya adalah pohon. Sejak kapan bahasa Ibrani mengenal kata hidup? Personal hidup. Kan aneh itu orang. Oh iya ya betul juga. Mana ada kata Allah dalam Ibrani? Mana ada? Walah. Tadi kenapa nggak ngomong? Dia nyerocos terus kayak bajai. Para penonton sekalian, sudah kita saksikan bersama pada video kali ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Juga ada pertanyaan apakah Allah itu adalah gelar atau proper name. Kalau memang gelar adakah dalilnya? Lalu Mihana menjawab dengan menjelaskan bahwa Allah itu adalah gelar tapi Mihana tidak menyebutkan dalilnya.
Di sini mungkin bisa saya simpulkan mungkin maksud dari pertanyaannya adalah terjemahan kata Allah itu diambil dari apa dalam bahasa Ibrani, sebab menurut si penanya kalau kata Allah itu dalam bahasa Ibrani adalah pohon oak, jadi kalau Yesus itu dikatakan Tuhan yang Maha Besar si penanya setuju, tapi kalau Yesus dikatakan Allah yang Maha Besar si penanya tidak setuju sebab kata Elohim itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya Tuhan bukan Allah. Pada intinya terjadi perdebatan panjang di sini. Mari teman-teman sekiranya ada yang mengerti dan dapat memberikan jawaban serta komen di kolom komentar untuk hal ini ya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya 44:6 Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yohanes pukul 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus pukul 3:17 Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.